Oke, saudara, kita jumpa lagi. Salam sehat dan salam otomotif. Semoga kita semuanya diberikan rezeki dan kesehatan selalu ya. Amin. Oke, kita buat satu video lagi teman-teman. Mobilnya Yaris lama ini, Yaris Bakpao. Nah, kasus mobil ini, mesinnya itu kalau AC-nya kita on, dia terkadang normal. Jadi kalau kita pakai jalan gitu dia normal terkadang. Tapi nanti dia bisa tiba-tiba kambuh. Kambuh tuh maksudnya tiba-tiba mesinnya bisa overheat. Jadi di sini tuh ada indikator suhu ya. Ada indikator suhu di sini. Dia tuh bisa nyala teman-teman. Coba ini kan mesin lagi hidup ya. Saya matikan dulu. Nah, itu kan ada indikator suhu kan. Nah, itu. Nah, itu bisa tiba-tiba nyala ya. Jadi suhu mesin maksudnya si mesinnya bisa tiba-tiba panas. Kalau misalnya pas AC di on lagi jalan, tapi dia kadang-kadang normal. Nah, ini ya, kalau dibiarkan agak berisiko karena risikonya itu kalau pas kita lagi macet-macetan tiba-tiba ngalami hal yang sama. Ini indikator di sini merah nyala terus, suhu mesinnya terlalu panas berlebihan atau overheat. Itu dampaknya nanti bisa merusak internal mesin. Jadi nanti ujung-ujungnya bisa overhaul mobilnya. Nah, ini mobil masalah seperti ini. Kalau misalnya kondisi AC kita off, ini harusnya kan fan kipas tuh kalau kita nyalain pagi hari ya, mestinya fan kipas tuh nyala otomatis kan, nyala terus mati, nyala terus mati. Tapi kalau ketika kita menyalakan AC, nah begini udah on AC, kompresor udah on, kipasnya mesti nyala bareng ya, harus nyala bareng. Kemudian dia ada speednya, ada kecepatan. Jadi ada 2 speed. Begitu nanti sudah suhunya mulai naik, nanti speed kedua akan hidup. Coba kita lihat di fan kipasnya dulu. Nanti saya akan kasih tahu sama teman-teman mobil ini di mana sih persoalannya, kenapa sampai mengalami hal yang seperti ini. Coba kita ke mesinnya, kita lihat dulu. Oke, ini sekarang posisi kan kompresor lagi hidup ya. Kompresor AC lagi nyala, artinya AC-nya lagi operasi ya, lagi jalan. Nah, kemudian itu fan kipas ini ya, dia mesti nyala nih kalau pada saat AC di on. Nanti waktu kompresor AC-nya off, dia off juga ya, bareng dia. Lalu dia ada speednya, ini kan lagi putaran low ya, lambat. Nanti dia bisa lebih tiba-tiba kenceng. Nah, jadi kasusnya di mobil ini yang terjadi itu dia tidak mau nyala kipasnya, tapi tiba-tiba bisa hidup. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa mesinnya panas. Jadi kemarin sampai tumpah-tumpah nih hijau-hijau air di sini. Yang punya mobil juga sempat kirim video ya, dia ngalamin airnya tuh sampai keluar karena si kipasnya nggak muter, tapi si kompresornya masih muter. Jadi fan kipas radiator ini dia tidak mau speed 2-nya, jadi putaran tingginya nggak mau teman-teman. Akhirnya itulah sebabnya karena sampai overheat mesinnya ya, sampai airnya tumpah-tumpah karena mengalami mesin panas berlebihan. Bahkan fan kipasnya pun sempat mati. Ini setelah saya nyalakan lama ya baru ketahuan. Nah, saya cari tahu ternyata di sini persoalannya nih. Nah, di sini kan ada relay nih, satu nih yang ini nih. Nah, ini nih untuk speed 2-nya ini. Ya, ini coba kita buka teman-teman. Jadi itu yang mengatur untuk speed 2-nya ya. Jadi supaya putarannya tuh bisa lebih kencang. Kalau di situnya error, nanti nggak mau muter kipasnya, fan-nya. Ini untuk teman-teman ketahui kalau misalnya punya mobil yang sama ya, Yaris Bakpao atau Yaris sekarang, itu dia kurang lebih sama teman-teman. Jadi kita coba aja cek di sini. Jadi ada banyak kemungkinan sih ini sebenarnya, bisa karena motor fan kipasnya juga lemah atau ada faktor kemungkinan lain ya. Tetapi ini kan kadang-kadang normal, kadang-kadang nggak normal. Jadi salah satu penyebabnya bisa dari sini ya teman-teman. Mungkin lewat video ini bisa dapat sedikit masukan ya. Bisa juga permasalahannya memang sama seperti yang dialami oleh mobil ini teman-teman. Nah, jadi di sini langsung aja saya bukakan dulu ya ini ya, tutup atasnya nih, bagian relaynya nih, relay speed 2-nya nih kita buka nih. Kemudian di sini kita coba gerak-gerakin sebentar ya.
Nah kayak gitu tuh teman-teman jadinya dia nih ya. Coba kita cabut ya relaynya ya. Jadi tadi tuh sempat dia nggak mau muter, terus saya cek di relaynya, saya goyang-goyang dia mau jalan. Ternyata di sini permasalahannya nih. Nah ini nih, ini kayaknya dulunya pernah bekas dibuka sama agak dibengkokkan nih sedikit nih di bagian konektornya. Nah di sini kan ada penghubung nih. Ntar biar fokus. Nah ini nih, ini error ini si relaynya error ini teman-teman. Ini yang mengatur untuk speed 2 nya ya, jadi supaya putaran kipasnya lebih kencang. Nah itu kan ini bekas dibengkokin. Oke, ini relay aslinya ya, dia Denso dan kaki 5, jadi ada 5 kakinya. Kalau teman-teman mau ganti, mau beli, kalau rusak gitu ya, sekitar 100.000 sih, 80 sampai 100.000 lah kurang lebih harganya. Kita beli yang Denso aja yang original, atau beli yang serupa sama, maksudnya yang mirip ya. Kalau nggak ada Denso nggak apa-apa, ini yang mirip dan kakinya ada 5 nih kayak gini nih. Nah ini nih udah saya ganti, udah saya belikan yang baru dan kita akan tes ya. Jadi di sini permasalahannya kalau ngalamin salah satu penyebabnya, tapi ini kalau AC pas hidup ya. Kalau AC tidak dihidupkan dia otomatis fan tetap nyala normal teman-teman. Speed 2 nggak mau. Setelah mengganti relaynya ya, coba kita tes ya teman-teman. Kita lihat ya. Nanti teman-teman perhatikan putaran fan kipasnya ya, dia otomatis. Jadi lambat. Kompresor waktu kompresor on dia hidup dulu tapi putarannya pelan. Nanti setelah itu dia akan speed 2 nya akan hidup. Coba perhatikan di sini ya teman-teman. Ini kan sekarang kompresor AC masih on ya, masih hidup. Nah si kipasnya pun masih tetap hidup. Ini nyala di speed 2 ya. Ini bisa lebih kencangnya nanti. Jadi tergantung suhu mesinnya sih. Kalau suhu mesinnya turun nanti speed 1 yang muter. Kalau makin tinggi suhu mesinnya, suhu kerja mesin, dia akan menyesuaikan ya. Perhatikan ya teman-teman, lihat nanti berbarengan dia si magnet fluid AC akan posisi off, kemudian nanti otomatis fan kipas juga akan off dan speed 2 nya akan bekerja secara otomatis. Coba perhatikan. Oke saudara, terima kasih sudah menontonnya. Ini permasalahannya, kita udah dapat ya permasalahannya, salah satu penyebabnya kenapa bisa overheat saat AC on. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam berjumpa lagi dan salam otomotif.